Sungai Eufrat mempunyai gunung emas. Begini menurut Al-Quran, hadis, dan sains. Yang subscribe semoga dimurahkan rezekinya. Inilah penjelasan tentang gunung emas dan sungai Eufrat menurut Al-Quran, hadis, dan ilmu pengetahuan. Sungai Eufrat terletak di Asia Barat Daya dengan panjang sekitar 2.781 km atau 1.730 mil, melintasi Turki, Suriah, dan Irak. Sungai Eufrat telah menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya selama berabad-abad. Eufrat, atau Al-Furat dalam bahasa Arab, bermakna air paling segar. Sungai ini berasal dari timur laut Turki dan mengalir melintasi pegunungan Toros. Setelah itu, sungai Eufrat melewati kota Jarablus di Suriah, berlanjut ke kota Al-Bukamal di Irak, dan akhirnya bertemu dengan sungai Tigris di Al-Qurnah. Namun, sungai Eufrat juga disebut sebagai salah satu tanda kiamat jika airnya mengering. Saat ini, volume air sungai Eufrat telah menurun, dan diperkirakan akan mengalami kekeringan pada tahun 2040. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang sungai ini. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai sungai Eufrat mengering lalu menyingkapkan gunung emas. Orang-orang saling membunuh untuk memperebutkannya. Terbunuhlah pada setiap 100 orang itu 99 orang, namun masing-masing dari mereka berkata, "Barangkali aku yang menjadi orang yang selamat itu." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa jika sungai Eufrat mengering, akan muncul sebuah harta karun besar berupa gunung emas. Hal ini akan menyebabkan perselisihan dan peperangan hebat di antara orang-orang yang berebut harta karun tersebut, sehingga saling membunuh satu sama lain. Namun, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan waktu kiamat akan terjadi. Dalam konteks modern, mengeringnya sungai Eufrat dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk proyek pengembangan wilayah selatan Anatolia atau GAP. Proyek ini memanfaatkan air sungai Eufrat untuk mengalirkan air ke 1,7 juta hektar tanah dan membangun 22 bendungan serta 19 pembangkit listrik tenaga air. Selain itu, menurut laporan dari Marwa Daudi kepada World Commission Dams, proyek pengembangan tersebut mengambil sebanyak 50% volume air dari sungai Eufrat di perbatasan Turki dan Suriah, maka hal ini menyebabkan volume air yang mengalir ke Suriah dan Irak hanya 50%. Wallahu a'lam bishawab.